Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik di dalam perikop ini. Kalau kita membaca perikop-perikop sebelumnya dan juga kalau kita membaca dalam kitab-kitab Injil, maka kita akan mendapatkan bahwa orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaan-pertanyaan untuk mencobai, menjebak Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus salah ucap, salah menjawab, maka itulah kesempatan bagi mereka untuk memperkarakan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat di dalam bagian ini, bukan lagi orang Farisi yang bertanya, tetapi Tuhan Yesus yang bertanya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang pertama itu mudah sekali untuk mereka jawab. Mereka katakan anak Daud. Tetapi pada pertanyaan yang kedua dikatakan bahwa mereka tidak menjawab. Di dalam ayat yang ke-46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Tuhan Yesus setelah itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kenapa mereka tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu? Ada beberapa kemungkinan. Mereka tidak menjawab karena mungkin pertama mereka tidak tahu jawabannya. Kemungkinan yang kedua, mungkin itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Bagaimana mungkin Mesias itu adalah anak Daud, tetapi di sisi lain Raja Daud memanggilnya sebagai tuannya. Jadi bagi mereka ini sesuatu yang tidak masuk di akal mereka, sehingga mereka tidak berani menjawabnya. Atau kemungkinan yang ketiga adalah mereka tahu jawabannya, tetapi mereka sengaja untuk mengeraskan hati, untuk tidak memberikan jawab terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka memahaminya adalah Mesias yang mereka nantikan itu adalah Mesias yang akan melepaskan mereka dari perbudakan penjajahan Romawi pada waktu itu. Yang mereka pahami adalah kehadiran Mesias itu membebaskan mereka secara politik. Tetapi kehadiran Yesus itu bukan hanya sekedar dalam hal politik, tetapi kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika mereka melihat Yesus sebagai Mesias itu, bagi mereka ini tidak mungkin Mesias hadir dalam rupa seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita pada saat ini, seperti apa kita memandang Yesus itu? Apakah ia hanya sebatas penyembuh bagi kita? Apakah ia hanya sebatas pemberi berkat jasmani untuk kita? Apakah ia hanya memberikan kita jalan keluar ketika ada punya masalah-masalah dalam hidup ini? Ataukah kita melihat Yesus itu sebagai juru selamat yang membebaskan kita dari perbudakan dosa? Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus ke dalam dunia ini melepaskan saya dan saudara dari ikatan dosa.
melepaskan kita dari perbudakan-perbudakan dosa. Siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, dalam pembacaan ini Tuhan Yesus mau memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Farisi. Bukan hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi juga dari sisi kealahan. Dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Raja Daud pun dikatakan memanggil dia sebagai Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa Mesias, Yesus itu adalah Allah. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.